Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada hari ini, memohon sekali lagi anugerah Tuhan, berkat Tuhan untuk kami. Supaya firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh berbicara lagi kepada masing-masing kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong hamba-Mu yang dalam keadaannya yang terbatas, memberikan kepada dia daya ingat yang baik, dan memberikan kekuatan untuk boleh bernafas dengan baik, untuk boleh menyatakan kebenaran. Nah, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan, agar roh Allah yang suci, yang memberikan firman ini dahulu, roh Allah yang sama akan berbicara, supaya sebagaimana Tuhan mau kami mengerti dan melakukan firman ini, seperti itu kami melakukannya dalam hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, segala kuasa lain yang membuat kami tidak bisa terpusat kepada firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berilah kemerdekaan bagi kami ya Tuhan, di dalam mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya, dari 1 Petrus pasal 2. Ya, ini sudah sering saya share, tapi saya mau ulangi lagi hari ini. 1 Petrus pasal 2 sesuai dengan lagu kita tadi, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 9 sampai 12. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, saya pernah membaca buku anak-anak sih, tentang seekor anjing gitu ya, yang terluka, yang ditinggalkan oleh pemburu. Iya. Lalu kemudian anjing itu ditemukan oleh seorang petani, dan petani itu kemudian membawanya ke rumahnya, membersihkan luka-lukanya, mengobatinya, dan akhirnya anjing itu sembuh dan dibesarkan oleh petani itu, diberi makan ya, dibesarkan oleh petani itu di pertaniannya, seperti itu. Ya, anjing ini bertambah besar. Anak petani itu juga ada, bisa bermain-main dengan dia, seperti itu. Dan kemudian suatu hari ada seekor ular yang datang, mau memagut anak ini. Tapi si anjing ini, dia melihat itu dan dia secara instingnya lah ya, dia bertindak gitu. Dia melompat ke arah ular itu, supaya anak itu bisa diselamatkan gitu. Saya merenungkan begini, anjing bukanlah manusia, anjing tidak punya otak, pikiran, ya, tetapi dia punya insting.
Ya, dan dia tahu juga kayaknya seperti dalam tanda kutip ya, seperti tahu berterima kasih ya terhadap orang yang melakukan kebaikan kepada dia gitu. Sehingga dia bukan lari ketika anak petani itu dipatuk oleh ular itu, tetapi dia yang melawan ular itu dengan seluruh kekuatannya yang ada. Ya, bahkan kalaupun dia dipatuk dan mati ya dia rela begitu. Ya, jadi saya merenungkan tentang bangsa Israel. Kan bangsa Israel kita kenal selalu dengan kata bangsa pilihan Allah. Mereka memang dipilih bukan oleh karena banyaknya mereka, karena jumlah mereka sebenarnya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain jumlah mereka kecil. Bukan karena kehebatan mereka juga, bukan karena mereka lebih baik. Tidak ada sebenarnya alasan mengapa mereka harus dipilih menjadi bangsa pilihan. Karena itulah maka orang seperti Hitler, seperti pernah saya ceritakan, menjadi keberatan. Kami bangsa Jerman lebih baik, mengapa bukan kami yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihan gitu. Jadi siapa yang mau dipilih oleh Allah itu kan siapa yang menentukan, ya Allah sendiri kan. Ya, jadi bangsa Israel ini dari antara begitu bangsa, walaupun mereka tegar tengkuk, keras kepala ya kita tahu bagaimana mereka selalu memberontak. Iya, tapi kita melihat Allah memilih mereka. Iya, dan tujuan pemilihan itu tentu ada. Bukan Allah memilih mereka supaya mereka menjadi sombong, bukan. Tapi pilihan Allah itu adalah supaya lewat mereka bangsa-bangsa lain akan beroleh kesempatan melihat Tuhan. Iya. Jadi hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan ini. Saya terkenang kitab Nabi Hosea itu suatu gambaran tentang kasih Allah yang sangat besar ya. Bagaimana Hosea disuruh untuk mengambil seorang wanita tunasusila yang bernama Gomer untuk menjadi istrinya. Wanita itu tentu tidak layak untuk dijadikan nyonya, dijadikan istri oleh Hosea. Tetapi seperti itulah gambaran kasih Allah. Bangsa Israel yang loruhama ya, yang sebenarnya tidak dikasihi, loami ya, bukanlah umat Allah gitu ya. Iya, sebenarnya ya tidak layak gitu. Seperti Gomer tidak layak untuk dibawa pulang menjadi nyonya di rumah ya. Dipelihara, dibajui, diberi kehormatan, dignity gitu ya. Diberi kehormatan, sebenarnya semua itu tidak layak dia terima. Ya, tapi demikianlah bangsa Israel yang bukan umat dan tidak dikasihi, bisa dikasihi oleh Allah dan kemudian dijadikan oleh Allah umatnya. Sehingga yang lo ruhama tadi menjadi ruhama dan yang lo ami itu menjadi ami. Yang bukan umat menjadi umat, yang tidak dikasihi juga menjadi dikasihi. Kalau kita membaca nats ini kita teringat tadi di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah masa lalu. Iya, bagaimana tadi masa lalu? Kamu yang dahulu hidup dalam gelap. Tapi sekarang kamu sudah keluar dari gelap kepada terang oleh karena Allah. Iya, jadi ini masa lalu, gelap, semua kita gelap dulu. Ya, tidak ada kita yang tidak gelap. Iya. Bagaimana gelapnya dulu? Iya, enggak bisa membedakan Allah benar dengan Allah yang bukan Allah. Iya. Cara hidup yang benar dengan cara hidup yang tidak benar, enggak bisa kita bedakan. Iya. Orang gelap, iya, enggak bisa melihat mana pintu, mana jendela. Kita juga dulu seperti itu. Semua kita lakukan. Mengapa? Ya, oleh karena kita gelap. Iya, kita juga dulu adalah orang yang bukan umat. Iya, kita penyembah berhala, keturunan penyembah berhala. Atau Kristen pun Kristen legalis, Kristen KTP, Kristen kapal selam. Iya, Natal, Paskah datang. Ya, KTP-nya Kristen, tapi Tuhan Yesusnya di mana? Enggak ada di dalam hidup, enggak ada di dalam hati. Seperti itunya latar belakang daripada kita. Begitu juga orang-orang yang kepadanya Petrus ini menulis surat ini latar belakang mereka.
Jadi kalau kita berdosanya terus, memberontak terus, sebenarnya apa alasan Tuhan untuk mengasihi? Enggak ada. Makanya kita enggak layak sebenarnya dikasihi. Yang layak adalah untuk dimurkai oleh Allah. Jadi ini masa lalu. Iya, tapi apakah masih ada di antara kita masih masa lalu? Sampai masa kini masih hidup di masa lalu. Artinya tidak ada perubahannya, gel-gel bahasa karonya ya. Tetap dulu seperti itu, sekarang seperti itu. Iya, dulu juga belum ada Yesus, sekarang juga enggak ada. Dulu juga mengikuti pikiran sendiri, sesat seperti domba, sekarang pun sesat juga. Dulu kita tidak dikasihani, hari ini pun kita tidak dikasihani juga. Dulu kita bukan milik Allah, kepunyaan Allah, hari ini juga enggak gitu. Masih adakah yang seperti itu? Tapi Petrus menulis surat ini bukan untuk orang yang masih seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang masih seperti itu, sebenarnya surat ini bukan untuk mereka. Iya, surat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah keluar dari dalam gelap ke dalam terang, yang dulu bukan umat Tuhan, sekarang jadi umat Tuhan. Dulu tidak dikasihi Tuhan, sekarang sudah mengalami kasih Tuhan. Kepada mereka lah surat ini diberikan. Pada waktu itu situasinya adalah Kaisar Roma memerintah, dan dia adalah merasa dirinya Tuhan, dan dia menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga jemaat yang mula-mula yang kita lihat di Kisah Para Rasul itu harus menyelamatkan dirinya keluar dari kota itu dan pergi ke daerah-daerah yang lain. Jadi mereka akhirnya terserak di perantauan. Dan kepada orang-orang di perantauan inilah firman ini diberikan. Ya, untuk menguatkan mereka, untuk menghiburkan mereka. Ya. Jadi mereka terpaksa meninggalkan Yerusalem. Mereka terpaksa meninggalkan, ya, ada teman-teman orang percaya di sana. Mereka terserak kemana-mana. Iya, tapi dalam mereka terserak ini, Petrus mau mengingatkan mereka, identitas mereka bukan yang lama tapi yang baru. Mari kita lihat, dikatakan tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Inilah identitas mereka yang baru, yaitu bangsa yang terpilih, the chosen race. Ya, saya tidak tahu kenapa terjemahan bahasa Inggris bukan the chosen nation. Iya, tapi ini adalah the chosen race, artinya ras manusia yang sudah dipilih. Iya, jadi ini kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Iya, dari antara sekian miliar penduduk dunia ini, kamu dipilih dari antara mereka. Kamu mendengar firman Tuhan, Roh Kudus meyakinkan kamu, kamu membuka hati, kamu menerima Tuhan Yesus, itulah ketetapanmu. Sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita melihat di sini mereka adalah orang-orang yang dilahir barukan. Mereka bukan lagi sama dengan sebelum mereka mengenal Tuhan. Ya, saya tak tahu bagaimana kita ya, kalau kita dulu masih muda, dipilih misalnya mewakili sekolah untuk pergi ke provinsi gitu, kayaknya ada semacam kebanggaan ya. Iya, kalau kita misalnya dipilih ya untuk memperoleh hadiah nomor 1 gitu, saya rasa senang loh. Kalau Indonesia saja ya menang piala bulu tangkis, saya dulu suka lihat Lim Swee King waktu muda ya. Iya, sekarang entah di mana dia pun saya nggak tahu lagi. Tapi Indonesia menang, juara bulu tangkis gitu. Emangnya aku siapanya Lim Swee King gitu ya kan. Tapi mendengar Indonesia menang bulu tangkis, wah kayaknya senang kali gitu. Oh menang kita ya gitu. Iya, jadi bayangkan kita dipilih dari begitu banyak bangsa ya untuk menjadi milik Tuhan, the chosen people, orang-orang yang terpilih.
Senang kamu enggak ya terpilih menjadi orang yang percaya, orang yang diselamatkan? Nengok mukanya ini kayaknya enggak senang ya. Hah, kayak mana? Senang ya? Senang dipilih? Hah? Senang? Laki dah idah. Iya, kata aturannya dipilih itu kan, ya itu seharusnya kan mendatangkan sukacita gitu. Ya walaupun ya masih banyak pergumulan. Ini kok pergumulannya lebih nampak, pilihannya nggak nampak gitu ya. The chosen, yang terpilih dari antara begitu banyak orang. Kan bisa dengar Yesus, kan ada suku bangsa sampai hari ini sedih kita. Belum pernah, Yesus itu siapa, anak siapa katanya. Hidup di mana katanya, nggak pernah dengar. Kamu kurasa sudah bosan kuping dengarnya ya. Iya. Jadi kita beroleh hak istimewa untuk mendengar, kemudian hati kita terbuka, kita bisa percaya, kita dilahir barukan, diberi tabiat yang baru, ya. Itu sungguh sangat luar biasa. Jangan pernah anggap enteng pengampunan dan keselamatan pilihan yang Tuhan berikan. Saya di tengah suasana yang berat, doa saya itu tetap ya, berikan aku sukacita karena pengampunanmu. Berikan aku sukacita oleh karena engkau telah memilih aku. Iya, sebenarnya kita tidak tahu kita sudah dipilih. Cuma ibaratnya sebuah pintu masuk, di situ tertulis, mari masuk katanya. Barang siapa masuk, ia tidak akan dibuang. Saya masuk, tapi setelah saya masuk baru saya tahu, rupanya dari dulu ya Tuhan sudah membuat nama saya ada di situ. Sebelum kita masuk, kita tidak tahu kita dipilih atau tidak. Tapi kalau pun kita belum masuk, ada undangan. Marilah, masuklah, marilah, masuklah. Berapa kali Tuhan berkata kepada kita, datanglah kepadaku, bertobatlah, terimalah aku. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu disucikan dari dosa. Berapa kali Tuhan ngomong? Saya rasa berulang kali ya. Iya, jadi yang masuk baru tahu, oh rupanya Tuhan sudah memilih aku. Iya, tapi kalau belum masuk nggak tahu, maka masuk biar tahu. Iya, rupanya Tuhan sudah memilih aku. Dari mana kita tahu pilihan itu? Kadang-kadang kan kita adanya waktu mau lari-lari. Ya, saya pernah mau lari gitu ya. Iya, tapi saya membaca lagi kitab Mazmur itu. Kemana engkau hendak pergi menjauhi rohku? Kalau engkau mendaki ke langit, di situ pun aku. Kalau engkau turun ke dunia orang mati pun aku di situ, kata Tuhan. Maksudnya dia berkuasa juga di situ. Jadi kemana kau mau lari-lari? Ya betul juga ya, memang mau kemana lari? Iya, tidak ada tanah kerah ini yang bukan milik Tuhan. Adakah wilayah yang Tuhan tidak berkuasa di situ? Tidak ada. Jadi mau lari kemana? Iya, lari kemanapun kamu gak ada damai sejahtera di situ. Saya masih ingat dulu ada seorang bertobat yang saya kenal. Aku gak mau ikut Tuhan lagi katanya. Pergilah dia jalan-jalan ke Gundaling. Iya, menyenangkan hatinya, pergi di Gundaling. PA pula kami di Gundaling. Dengarnya lagi lah lagu kan. Iya, Tuhan Yesus mengasihi aku. Kok ada lagi lagu ini? Jadi dia gak ingin lagi mendengar lagu itu, dia ingin pergi. Tapi kemanapun dia pergi, ya orang cakrawala pun menceritakan tentang Tuhan, langit dan bumi menceritakan kebesaran Tuhan. Setiap peristiwa tidak ada yang jadi tanpa izin Tuhan, lalu mau lari kemana? Jadi akhirnya dia kembali kepada Tuhan, kemanapun aku lari gak adanya gunanya ini katanya. Semakin aku memberontak, semakin aku hancur sendiri. Jadi akhirnya dia duduk sendiri. Ya, di Gundaling itu juga dia duduk sendiri. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Saya akhirnya tahu kisahnya karena dia ceritakan, maka saya tahu. Saya sebenarnya ke Gundaling ini dari kampungnya jauh. Tapi sengaja dia datang situ, tinggalkan ya istrinya di rumah sama anak-anaknya. Sengaja dia lari untuk menyenangkan diri. Mau ngapain kamu di sini menyenangkan diri? Ya, mau kamu tengok, aku bilang. Tengok alam pun Tuhan yang ciptakan. Iya, lalu didengarnya lagi lagu yang dulu pernah
ya berbicara kepada hatinya. Jadi yang mau coba lari-lari ini, cobalah lari. Mau kemana kamu lari? Di mana rupanya bumi yang Tuhan tidak berkuasa di situ? Bahkan di dunia orang mati pun tadi, sudah mati pun Lazarus itu, dunia orang mati pun tak tenang, coba bayangkan. Lazarus itu diambil kan gak tenang itu. Kamu pikir dia dihidupkan kembali gak menyusahkan? Iya, memang hebat perbuatan Tuhan membawa dia hidup kembali. Tapi jangan lupa, setelah dia hidup kembali orang berusaha membunuh dia. Jangan lupa membaca bagian yang itu. Jadi hidupnya lebih susah setelah dia hidup kembali. Mengapa? Dulu tidak ada usaha orang untuk membunuh dia. Sekarang orang ingin melenyapkan bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terutama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang menentang atau tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka melakukan berbagai cara, bukan untuk membunuh Yesus saja, juga membunuh Lazarus supaya bukti ya bahwa dia Allah, bahwa dia memberikan kehidupan kepada orang mati itu enggak ada lagi. Iya. Jadi ini jangan kita pandang masalah yang ringan. Hidup Lazarus itu kembali makin susah dia loh. Dia harus betul-betul menjaga diri. Oleh karena apa? Orang-orang sedang berusaha menghilangkan dia. Nggak tahu lagi kita ceritanya bagaimana dia kemudian hidup dan mati ya. Nggak ada sampai di situ karena memang penekanannya bukan pada Lazarus. Tapi penekanannya bahwa Allah itu berkuasa atas dunia orang hidup, juga berkuasa atas dunia orang mati. Jangan kita lebih takut kepada manusia yang hanya bisa menyiksa secara jasmani. Tapi Tuhan di dua dunia ini ya, dia berkuasa di dunia ini, dia berkuasa di dunia orang mati, dia berkuasa. Sekali orang dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu tak akan pernah kembali. Kepada dialah yang seharusnya kita takut. Iya, kepada dialah seharusnya kita hormat karena di dunia ini juga dia berkuasa juga. Iya. Jadi kalau ada mau orang begini buat tinjunya ya, aku mau melawan Tuhan, silahkan. Iya, siapa yang akan babak belur kita akan lihat. Iya, kan nggak mungkin Tuhan yang babak belur ya kan? Siapa babak belur? Ya si pemberontak itunya babak belur. Jadi the chosen race ya. Orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Senang gak ya dipilih Tuhan ya? Iya, ini udah mulai gak ada lagi yang senang ya. Gimana? Lebih senang kalian terus bangsa yang hidup dalam gelap? Bangsa yang bukan umat? Bangsa yang tidak dikasihani? Enggak ya, saya rasa kita senang menjadi orang yang dipilih. Mari kita lanjut dulu. Ini istimewa ini ya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Terus yang kedua, imamat yang rajani. Biasanya imam dan raja itu dua berbeda. Di suku Israel, imam itu keturunan Harun, raja keturunan Yehuda. Biasanya tidak bisa disatukan. Iya, kalau ada raja mengerjakan pekerjaan imam seperti Saul mempersembahkan persembahan yang seharusnya dipersembahkan oleh Samuel, mati loh. Artinya dia mengalami hukuman. Iya. Dan kalau ada imam juga tidak bisa dia menduduki jabatan raja. Tapi di sini kita melihat ini imam yang mulia ini. Kemuliaannya itu seperti raja. Ya memang benar juga. Nanti orang percaya satu saat akan diberikan oleh Tuhan ya hak untuk memimpin. Iya. Jadi apa sih tugas imam dalam perjanjian lama? Itu pun luar biasa. Bagaimana dalam perjanjian lama itu dia mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi, ya artinya berdosa pun umat dia yang datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa umat itu dengan mempersembahkan korban darah domba yang tak bercacat itu. Bahkan imam itu sendiri untuk dirinya pun sebenarnya ya dia harus dipersiapkan sedemikian ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, terutama imam besar ya, ke ruang Maha Kudus itu supaya nanti dia tidak mati di ruang Maha Kudus itu. Karena kalau kurang kekudusannya,
Maka ada seremoni-seremoni yang khusus dilakukan lebih dahulu oleh imam ini sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu satu imam hanya punya kesempatan satu kali saja, mungkin seumur hidupnya, masuk ke ruang Maha Kudus. Dan biasanya di pinggangnya diikatkan lonceng kecil yang akan berbunyi gemerincing. Iya, supaya apa? Kalau enggak bunyi lagi nanti dia di ruang Maha Kudus itu berarti dia sudah dihukum di situ dan mati. Iya, tapi kalau selama itu cing masih bunyi gitu kan, tandanya dia masih hidup. Iya. Jadi ini bagaimana ya? Benar-benar ya, dia sebagai imamat tadi dia menguduskan diri dan juga dia dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan umat itu. Sehingga dia bisa mempersembahkan persembahan penghapus dosa, korban syukur juga, ya, puji-pujian kepada Allah, ya, dan berbagai pemberian yang diberikan oleh umat. Jadi kalau hari ini kita disebut orang percaya imamat yang rajani, kita juga adalah perantara antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya kita juga mempersembahkan diri kita dulu. Diri kita dulu yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Setelah itu baru kita juga membawa korban persembahan, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, doa-doa syafaat, air mata, ya, baik untuk orang-orang lain, ya. Dan juga kita membawa pemberian-pemberian kepada Allah yang akan berkenan kepadanya. Karena kalau orangnya berkenan, tentu pemberiannya berkenan. Kalau orangnya pun tak berkenan, pemberiannya sehebat apapun, bagaimana mungkin itu akan berkenan kepada Allah? Iya, saudara-saudara, minggu lalu ya Pak Bangun cerita tentang Cornelius kalau nggak salah ya. Iya, Cornelius itu persembahannya pula duluan berkenan, orangnya belum. Itulah sebabnya Allah merasa ini orangnya pun jadi berkenan. Diutuslah ya malaikat Tuhan baik kepada Cornelius dalam mimpi, baik kepada Petrus, supaya Petrus jangan, itu bukan orang Yahudi, nggak boleh ke sana, ini kafir gitu ya. Nah, maka Tuhan sudah mendahului dengan penglihatan itu, sehingga Tuhan berkata apa yang dikatakan Tuhan halal itu juga kau harus bilang halal. Itulah alasannya dia mau pergi ke rumah Cornelius yang notabene bukan orang Yahudi, tetapi banyak memberi persembahan kepada Allah orang Yahudi seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau nerima uangnya tanpa orangnya ikut masuk. Ya, maka kita lihat bahwa Cornelius mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, dan Cornelius akhirnya percaya, dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia diselamatkan, ya, dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Mari kita lanjut. Jadi yang kedua, kita sebagai imamat yang rajani punya akses ya ke surga. Kita sudah bisa datang kepada Tuhan tanpa ada khusus imam seperti pada zaman perjanjian lama, karena ketika Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Itulah berakhirnya ya tugas imam-imam perjanjian lama seperti itu. Maka seremonial yang berhubungan dengan korban darah sudah berhenti. Ya, seremonial yang lain juga semua digenapkan di dalam Tuhan Yesus, dan itu tidak dilakukan lagi. Jadi kita melihat adalah spesial orang percaya itu, dia punya akses di dalam Tuhan Yesus ke surga. Bayangkan kapanpun kamu berdoa kamu didengar oleh Tuhan. Kapan kamu muji, pujian itu dikenan oleh Tuhan. Kapan kamu mempersembahkan syukur, mempersembahkan apapun yang mau kamu persembahkan yang berkenan kepada Allah. Ya, bahkan air mata pun berkenan kepada Allah. Terutama air mata terhadap orang-orang yang belum sampai kepada iman kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya ada 4 ini, bangsa yang kudus. Iya.
bangsa yang kudus. Kata kudus memiliki dua makna. Makna yang pertama, kudus adalah dipisahkan. Iya. Dipisahkan maksudnya kayak mana? Iya, dipisahkan bukan kayak apa ya? Bukan kayak pertapa yang pergi bertapa di tengah hutan, terpisah dari dunia luar supaya kudus. Bukan itu maksudnya. Tapi dipisahkan maksudnya supaya hidup untuk Tuhan yang sudah menebus itu. Jadi sejak hari kita mengerti Dia mati untuk kita, sejak hari kita menerima Dia, kita hidup hanya untuk Dia. Bukan lagi untuk yang lain, bukan lagi. Bukan lagi untuk memenuhi keinginan kegelapan, bukan lagi memenuhi semua selera manusia ini. Ya, tidak untuk dunia lagi kita hidup. Tetapi kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Itu kudus, terpisah. Memang kita tidak isolasi tadi hidup di luar sana. Tidak seperti karantina ya, hidup di situ bukan dengan orang lain, sendiri. Ini hidup di tengah dunia tetapi memiliki tujuan hidup yang berbeda. Kita hidup untuk Tuhan. Iya. Jadi di tengah dunia tapi tidak dihamiri oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh dunia. Dunia bisa saja menyembah berhala, tapi kita sudah keluar dari sana. Ya. Dunia memiliki pergaulan yang buruk, ya. Saya memang agak melihat pergaulan gitu ya. Ya saya rasa ya sangat mengerikan gitu. Ya. Jadi dunia bisa saja pacaran, membuka baju dan lainnya, itu dunia. Iya, tetapi orang yang sudah dipisahkan hidup bagi Tuhan bukan gitu gaya pacarannya. Maka saya renungkan kalau anak-anak itu sudah lihat pornografi dari SD. Kalau dia menikah, seks seperti apa yang didapatnya di keluarganya, saya pikir. Dan juga bukan anak-anak ini saja pada masa tuanya. Bagaimana dengan orang muda yang sebelum masuk rumah nikah sudah melihat yang kotor itu semua, yang tidak berasal dari Tuhan itu. Yang dipropaganda oleh orang tertentu demi uang. Iya. Sebenarnya pornografi kan propaganda lewat film dan lainnya, tujuannya apa? Materi. Ya, bagaimana mereka hidup berkeluarga dalam hal hubungan seperti itu? Kalau dari SD sudah seperti itu yang pelajaran yang mereka dapatkan. Tidak ada lagi dari Tuhan cara menikah yang benar dari Tuhan. Anak-anak kita ini kalau nggak bertobat dan nggak diajari, akan seperti di buku itu juga nanti mereka dalam keluarganya. Tidak akan ada nanti bahwa ya hubungan suami istri itu adalah ibadah, ada kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun di situ ada keinginan, tapi itu adalah pemberian Tuhan yang dinikmati. Saya rasa akan ada pergeseran akan hal itu. Mereka hanya akan hidup untuk kesenangan. Semua itu berubah dari menjadi dari tujuan Tuhan menjadi tujuan kesenangan semata-mata. Ya, maka dunia ke depan saya rasa saya tak tahu bagaimana ini gitu ya. Sedangkan dunia hari ini pun saya belum tahu bagaimana keluarga-keluarga. Apakah meniru apa yang mereka lihat itu? Apakah mereka bertanya kepada Allah bagaimana hubungan yang sebenarnya seharusnya di hadapan Tuhan? Iya. Saya banyak terkejut ya selama camp, selama SEAL. Saya banyak terkejut dan memikirkan hari esok. Bagaimana generasi ini akan mengerti keluarga yang benar kalau ini sudah ditanam dari SD. Dari SD sudah yang kotor itu, yang cara yang tidak benar itu sudah menjadi rekaman, lalu pelajaran yang benar tidak pernah ada. Jadi saya rasa setelah mereka dewasa mereka akan rasa itu yang benar. Kalau Tuhan tidak menguduskan, maka menjadi sangat berat tanggung jawab gereja bagaimana menguduskan. Bagaimana anak hidup dalam kekudusan pikiran, bagaimana remaja dan bagaimana orang-orang yang sudah menikah juga bagaimana memiliki nikah yang kudus. Ya, nikah yang holy untuk Allah. Ya, yang karena tadi bangsa yang kudus.
bangsa yang untuk Tuhan, dipisahkan. Arti kata kudus yang kedua adalah secara moral benar. Ya, jadi secara etika, secara moral benar. Ya, jadi bagaimana kita tidak bercacat? Seperti halnya ya Nuh pada zamannya tidak bercacat, bukan berarti dia sempurna, tapi moralnya pada zamannya adalah moral yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya. Bagaimana Ayub tak bercacat? Ya, aku menjaga mataku katanya. Ya, bukankah itu yang dikatakan oleh Ayub gitu. Ya, jadi Ayub itu benar, Ayub itu tak bercacat bukan berarti dia sudah perfect seperti Tuhan, bukan. Tapi dia ya sampai kepada ukuran standar hidup yang tidak bercela, hidup yang beretika, hidup yang bermoral baik di tengah zaman di mana dia hidup. Iya. Jadi itu kudus. Inilah identitas yang baru tadi, terpilih ya, kemudian mempunyai akses ke sorga kepada Allah, lalu apalagi kudus, hidup bagi Tuhan, hidup tidak bercela, hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum-hukum yang diberikan. Dan yang terakhir di sini sebagai identitas baru dari orang percaya, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk menjadi kepunyaan Allah sendiri, Allah bukan tidak berbuat apa-apa. Untuk bisa manusia tadi menjadi umat kepunyaan Allah, Allah membayar mahal. Anaknya yang tunggal sudah diberikan datang ke dalam dunia. Yesus benar-benar menggantikan orang berdosa, menanggung seluruh kutuk dosa itu supaya kita bisa dibeli dengan harga yang lunas dibayar dan kita tidak milik diri kita lagi. Kepunyaan Allah, aku bukan kepunyaanku, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah artinya Allah berhak penuh atas orang itu. Berarti apa yang Allah mau atas orang itu, itulah harusnya yang jadi. Tapi berapa banyak di antara kita Allah sudah memberi kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, tapi kita hidup ya macam mana ya? Apa yang ku mau menurutku. Iya, bukan apa yang pemilikku mau. Ini kan sudah sangat jauh. Jadi dari identitas ini tadi pun jelaslah apa yang sebenarnya cara hidup, gaya hidup daripada orang percaya. Ya, mereka terpilih. Mereka terpilih ini kan menjadi alat ini supaya dunia akan melihat Tuhan. Mereka dipilih tadi, mereka sudah punya akses kapan saja. Waktu tidur, waktu bangun, waktu mimpi pun tengah malam, bisanya dalam roh itu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ada akses ke surga. Ya, baik untuk diri imam itu sendiri, orang percaya itu sendiri, baik juga bagi orang lain. Dia punya akses untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Itu sebabnya syafaat itu sangat penting, baik syafaat pribadi, syafaat keluarga, syafaat gereja, doa-doa yang kita panjatkan di jam doa, itu semua adalah syafaat yang kita punya akses ke surga untuk meminta kepada Tuhan. Iya. Lalu kudus tadi ya, hidup bagi Allah. Bagi Allahkah kita hidup? Jangan nanti kita disebut bangsa yang kudus ataupun orang kudus, tapi kita tidak hidup bagi Tuhan. Tuhan mau kita hidup bagi Dia, dan dalam secara etika dan moral kita, Tuhan mau kita hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir jangan lupa, kalau kita milik Allah, kita tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Apapun itu tanya Tuhan. Ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Ini bagaimana Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang suka memimpin. Tuhan suka memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Apa gunanya semua itu dilakukan Tuhan? Mari kita lihat pertengahan dari ayat 9. Supaya,
Jadi ada tujuannya, kita cuci piring supaya piringnya bisa dipakai untuk makan ya. Iya, kita mau masak ya, ada tujuannya. Ini juga semua dikerjakan oleh Tuhan, memberikan new identity ya. Identitas yang baru tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan besar dari Dia. Jadi setiap orang yang sudah menjadi umat, setiap orang yang punya akses tadi, setiap orang yang hidup bagi Tuhan, semua yang terpilih, Tuhan mau orang itu memberikan testimoni, kesaksian, berita ya tentang Tuhan. Jadi tidak ada orang yang ditebus, sudah biar namanya tertulis di sorga. Dia ngapai di bumi, diberi makan, dipelihara ya oleh Tuhan, dilindungi, dijagai. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Ya, makanya tidak ada orang yang ditebus yang tidak ngomong. Harus bicara. Masa Tuhan sudah begitu baiknya kita nggak bisa cerita tentang Dia? Iya, sedangkan orang saja berbuat baik kita nggak lupa apa yang dia buat. Waktu aku sakit dulu loh, iya mereka begini mereka buat dulu. Ya kita ingat loh, kita ingat. Iya, kalau Tuhan satu cangkir air pun yang dibuat kepada murid-muridnya dia ingat. Ya, jadi Tuhan mengingat apa yang kita lakukan, ya. Dan kita kalau memang sudah mengalami kebaikan Tuhan, beritakanlah, ceritakanlah, saksikanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Enggak besarkin kamu merasa dulu enggak ada yang mengasihi, ini Tuhan sudah mengasihi. Enggak besarkin kamu merasa dulu kamu bukan milik Tuhan, sekarang umat Tuhan. Iya, enggak kan kamu merasa besar dulu dalam gelap itu terus. Penyembahan berhala, depresi, tidak tidur, ya, segala hal ya yang dibuat oleh gelap itu dalam hidup kita. Hari ini kita merdeka. Kita tidak dibelenggu lagi oleh tekanan semua masa lalu itu, tekanan dosa itu, tekanan kegelapan, tekanan rasa bersalah. Semuanya tidakkah besar? Iya, hari ini kita masih hidup karena Tuhan menunggu kita memberitakan tentang Dia. Israel itu kemudian nggak lagi cerita tentang Dia dan hidup mereka nggak berpadanan, Tuhan akhirnya nggak peduli. Tidakkah akhirnya nanti Tuhan juga membiarkan kita saja? Nggak lagi peduli, nggak mau lagi ya kita dipakai oleh karena kita sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang lunas dibayar, tapi kita tidak hidup untuk Dia. Tidak cukup hanya perkataan. Mari kita lihat dari ayat 11-12 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Cara yang hidup yang baik ini harus duluan kita menang dulu. Kita ada tadi keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi jiwa kita ini yang sudah dibersihkan, sudah ditebus oleh Tuhan, mau dirusakkan lagi oleh keinginan-keinginan daging ini. Maka apa katanya? Kita harus menang, kita harus mengalahkan keinginan-keinginan daging yang merusak ini.
Karena kalau sudah rusak, bagaimana kita akan memiliki cara hidup yang baik? Maka inilah menjadi tugas besar perjuangan orang percaya. Mereka terus-menerus harus berperang. Roh memang dibaharui, pikiran dibaharui. Tubuh ini masih tubuh yang lama dengan keinginannya. Dan dia menarik kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Iya, bukankah tubuh ini menarik orang sehingga enggak bangun pagi, lalu tidak berdoa, tidak merenungkan firman Tuhan? Bukankah tubuh ini yang menarik kita sehingga malam terlalu banyak makan, akhirnya doanya pun pendek, sudah tidur juga. Iya. Kenapa? Kekenyangan. Iya, masih syukur kalau dia ada olahraga malam, jalan dia 30 menit, udah turun kan, udah segar kembali. Makanya kalau kulihat dulu tamu bule kita datang, mereka kan dinner itu termasuk makan yang agak banyak. Iya, saudara tahu mereka kalau sudah makan nunggu berapa menit, mereka jalan. Saya dulu heran olahraga orang itu kok malam ya gitu. Iya, karena kalau udah pulang dia malam, dia akan mandi, seger, dia punya waktu lagi untuk membaca lagi, dia punya waktu untuk berdoa lagi. Datang orang Karo beda, orang Batak pun beda, makannya sampai kenyang, ngoning ya, ngoning apanya, kenyang gitu ya, akhirnya kayak mana? Tariknya selimut, akhirnya bagaimana? Aminnya besok pagi. Iya, saudara-saudara, keinginan daging ini merusakkan jiwa itu. Jadi peperangan itu ada. Tandanya kamu bertobat sebenarnya di situ saja. Kamu berjuang tidak untuk melawan daging yang mau merusakkan jiwa. Nah, kalau kamu nggak berperang di situ, itulah tandanya masih manusia yang lama. Karena manusia lama seperti kerbau dicucuk hidung saja, nggak ada perlawanan. Tapi orang yang ditebus Tuhan, orang yang punya Roh Kudus, punya perlawanan terhadap kerusakan jiwanya. Ini merusakkan aku, itu membuat dia terganggu. Itu bahkan membuat stres ya. Itu bahkan membuat dia sungguh-sungguh meminta tolong, berseru kepada Tuhan dalam keputusasaan itu supaya jangan terus dikuasai oleh daging ini. Tapi tidak juga seperti pendapat orang Yunani, daging ini dosa, nggak bisa ditundukkan katanya. Tidaklah demikian, karena Tuhan juga berkuasa mengendalikan tubuh. Asal tubuh ini didisiplin. Iya. Jadi tubuh ini pun harus dilatih. Lihatlah olahragawan itu melatih tubuhnya supaya bisa lari kencang dia dan mendapat medali. Kita tidak ada pengendalian. Saya masih bergumul kalau dalam soal makan itu, saya masih bergumul. Pengendalian tubuh dalam hal makan. Tidak makan lemas, makan lebih banyak juga lebih lemas lagi. Karena orang gula itu nggak boleh terlalu kenyang. Nah, karbohidratnya nggak boleh banyak. Iya, jadi nggak makan lemas, nggak makan makan lebih lemas, pilih mana? Kurangi makan. Ya, ini masih perjuangan. Bagaimana caranya supaya daging ini tidak merusak jiwa? Karena itu merusak jiwa kita ini lama-lama. Digerogotinya kita terus kan? Ya, akhirnya kita tidak bisa maksimal hidup, nggak bisa kita bersuka cita lagi. Bagaimana dengan saudara-saudara ya? Apakah keinginan daging yang masih menggerogoti jiwa tadi? Apa? Iya, kalau dalam camp dan sili itu kami lihat HP lah yang menggerogoti anak-anak kita. Sehingga daging ini merusakkan jiwa itu. Karena apa? Karena game di kamar ini, judi online ini, iya, pornografi ini. Ya, semua aktivitas-aktivitas yang merusakkan jiwa ini. Kalau itu anak-anak, bagaimana dengan bapak-bapak? Apa yang merusakkan jiwa? Apa yang merusakkan jiwa mama? Ya kan pasti ada si perusaknya semua. Tanaman asal sudah tumbuh ada hamanya loh. Ada apa yang berusaha merusakkannya.
Jangan berpikir kalau kita sudah mulai datang sama Tuhan, iblis lari kucar kacir, dia nggak akan cari lagi jalan kayak mana untuk menghancurkan kita. Dia masih cari. Dia akan pakai segala cara. Dia akan pakai keinginan daging kita, dia akan pakai teknologi, dia akan pakai orang-orang di sekitar kita yang hidupnya mungkin lebih nyaman dari kita. Sama-sama dulu kami sekolah, dia sekarang sudah 2 apartemennya. Ini kan, ini berjuang juga ini, menghancurkan jiwa ini. Lewat keberhasilan orang dunia. Dan orang percaya tadi kok pas-pasan, aku gak rela pas-pasan. Ya, saya waktu ngomong sama anak-anak itu heran saya. Apalah tujuanmu? Kaya. Anak kita ini rata-rata tujuannya apa? Kaya. Cinta akan uang, padahal uangnya belum ada. Tapi sudah cinta akan uang. Apapun yang dilakukan, dia tahu itu yang dia mau. Bagaimana supaya nanti kaya? Kalau dalam bayangannya kurasa kalau kaya itu bisa seperti dunia inilah, makan pagi-pagi resto, siang entah apa ya. Jalan-jalan plesir pun gitu juga. Hari ini plesir. Ya, 3 semester ini ke Bali, 3 semester yang lain ke Thailand, 3 semester yang lain ke naik kapal Titanic ya. Kapal apa yang tenggelam itu? Ya, naik kapal Titanic kan gitu, plesir-plesir. Aku nggak tahu apa isi otak anak kita ini, sama nggak ada di antara mereka menyebutkan tujuan yang di luar uang. Jangan-jangan mamanya mata duitan semua ya. Atau bapaknya yang uang terus gitu ya. Karena istri bilang gak cukup ini Pak, gak cukup ini Pak. Segini cuma kau bawa harga-harga mahal. 1 minggu udah habis yang kau bawa itu katanya kan. Gini giginya gertak gitu. Bukannya dia berdoa, bukannya dia bersyukur. Iya, karena anak katanya kan gambaran orang tua. Apa salah itu ya? Anaknya cinta Tuhan, bapaknya cinta Tuhan, anaknya cinta uang gitu ya kan. Mamanya cinta Tuhan, anaknya cinta uang. Mau uang saja gitu ya. Mungkin. Lain partner sama mak. Jangan-jangan beda orang tuanya ini ya. Baik, jadi kita kembali ke sini tadi. Memiliki cara hidup yang baik. Tidak cukup ngomong, karena ngomong ini banyak kali orang ngomong. Tapi nggak ngomong juga salah, dosa juga nggak pernah ngomong. Jangan gini terus, siapa Tuhan Yesus itu? Jadi kalau kamu nggak bisa cerita tentangnya, siapa yang menyelamatkan kamu pun bagaimana juga itu. Iya, tapi kalau tidak dua-duanya ini sejalan, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Miliki cara hidup yang baik, datang tetangga, pergi ke rumah kita, celus di kamar mandi kita. Nah, inilah orang percaya tadi. Kayak mana kira-kira cara hidup kita ini? Iya, kalau di Kuala dulu kami kayak gitu ya kan. Karena orang-orang saudara sepupu ini kan merasa orang Kristen ini kotor. Enggak pembersih, maaf cakap, cebok pun enggak. Begitu memang diajarkan sama mereka. Iya, jadi kami harus menunjukkan kami bersih. Iya, kita membuka rumah. Saya masih ingat waktu ngontrak rumah di sana dulu ya. Iya, dan kami juga tidak masak babi di rumah. Kalau pada waktu itu nggak pernah itu. Kemudian setelah saya pergi dari sana, saya tak tahu apa mereka masak saksang. Tapi kalau pada zamannya ibu di sana, kita nggak pernah potong babi, nggak pernah. Supaya apa? Supaya dengan cara hidup yang baik, tidak ada menjadi batu sandungan bagi orang lain ya untuk bisa mendengar Injil. Nggak makan babi kan nggak masalah. Tapi di sini masalah juga. Natal nggak makan babi, masa ayam terus? Kalau tanya ibu nanti ayam lagi katanya. Ya karena memang ayam lagi kalau ibu. Mengapa? Supaya netral untuk semua orang. Orang tua yang sudah giginya ompong pun bisa, ya kan? Yang muda juga bisa gitu. Ya jadi seperti itulah kami membuka rumah, mereka bebas lihat kamar mandi kotor atau bersih, rumah seperti apa. Tujuannya bukan apa-apa, supaya mereka melihat cara hidup kami yang baik.
Saya dulu di sana sering pakai rok panjang, baju tangan panjang ya. Iya, kan bukan karena baju saya masuk surga atau tidak masuk surga. Tapi dengan baju seperti itu mereka merasa nyaman, saya bisa cerita Tuhan Yesus kepada mereka. Kalau awal-awal kita datang, kita minum 7 kali gelas kita itu dicuci dengan abu. Iya, tapi kemudian setelah pergaulan yang baik ini, mereka akhirnya datang ke rumah kita, mulut ke mulut mereka cerita, orang itu orang saleh loh, orang bertuhan loh, orang berdoa, ngomong sama mereka nyaman loh. Iya, dan mereka melihat ada bedanya kita dengan orang lain. Karena kita tidak kemana kita datang udah ngerogoti orang gitu, enggak gitu kita. Kemana kita datang kita malah yang bawa berkat. Bukan kita yang membuat dia kerugian, enggak. Ya, tapi dia yang untung. Kenapa? Anaknya sakit. Ya, kita tolong. Kita bisa, ya kalau pas kami di rumah kami jaga kan. Iya. Ya, ketika ibunya sakit kanker, kita kasih jus pun mereka sudah terima karena mereka tahu kita saleh. Jadi mereka akhirnya cerita kepada yang lain semua. Ya, bahwa orang itu orang yang dekat dengan Tuhan. Wah, coba. Iya, walaupun mungkin konsepnya belum sama dengan konsep kita, tapi paling tidak kesaksian kita yang baik itu kan sampai kepada mereka. Sehingga dulu ada seorang ibu yang sakit kanker itu sampai bilang gini, boleh nggak aku percaya Yesus itu untuk mengampuni dosaku gitu. Kenapa bisa sampai kalimat itu keluar? Tentu karena dia bukan saja mendengar tentang siapa Yesus, apa yang diperbuatnya, tapi dia juga melihat kesaksian hidup kita yang baik. Milikilah cara hidup yang berkenan kepada Allah. Kadang saya pikirkan ada kelompok ibu-ibu, kenapa susah memenangkan suami? Apakah janji Tuhan itu tidak benar? Bahwa ya kesalehanmu ya itu akan dipakai oleh Tuhan, sehingga pada hari Tuhan melawat suamimu, dia akan memuliakan Allah gitu. Di mananya Tuhan? Apakah kesaksian kami, cara hidup kami ini yang masih kurang? Iya. Apakah memang ibu-ibu ini masih belum nampak kesalehannya? Cuma perkataannya yang banyak yang dengar, tapi nggak nampak kelemah lembutannya, ketertibannya, roh yang membuat orang tenang. Apakah ini yang nggak ada? Di mananya gitu ya? Karena kan firman Tuhan kan nggak mungkin salah. Kadang saya kalau lihat perempuan gitu semua, di mana laki-laki? Ya apa memang laki-laki ini semua jugul kali? Ataukah memang kesaksian cara hidup perempuan tadi jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan? Mari kita evaluasi, saya tidak menuduh ya, enggak. Mari kita memeriksa berdasarkan firman Tuhan. Apakah kita sudah memiliki cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pada hari Tuhan melawat orang-orang yang di sekitar kita tadi, walaupun tadi dia bilang kita ini adalah orang-orang durjana, mungkin dituduhkan kepada kita banyak hal yang tidak benar, tapi melihat perbuatan kita yang benar dan yang baik, pada hari Tuhan mereka akan mengatakan bahwa Tuhan mereka itu benar. Dan dia akhirnya datang memuliakan Allah. Saya melihat keselamatan orang di sekitar kita banyak tergantung kepada kita. Saya rasa tidak semua orang menolak kepada Injil pengampunan dosa yang ada dalam Kristus. Bahwa ada orang yang mengasihi mereka, ada yang berkorban bagi mereka, datang dari surga ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib. Saya rasa itu tidak mereka tolak. Yang mereka tolak adalah kesaksian hidup. Cara hidup orang yang mengaku diri pengikut Yesus tadi yang sangat jauh dari Yesus. Mengatakan bertobat tapi tidak ada kasih. Mengatakan bertobat tidak ada kemurahan, hanya berkemurahan kepada orang yang dia senangi. Ya.
Tidak ada di sana pengorbanan ya kepada orang-orang yang hilang. Tidak ada sama sekali kasih yang tanpa syarat itu gitu. Inikah yang membuat dunia tidak bisa mengenal Tuhan? Dunia dalam arti kata pasangan kita yang belum selamat, anak-anak kita yang belum datang kepada Tuhan, keluarga-keluarga kita. Atau semata-matakah memang mereka ya memang menolak, berita pun ditolak, perbuatan kita pun ditolak. Kalau berita yang baik dan benar pun ditolak, kesaksian hidup kita sudah puas, kita mengasihi, berbuat baik, melakukan apa yang berguna untuk mereka, tapi tetap juga mereka menolak. Saudara-saudara, kita tidak berhutang apapun. Jikalau nanti ke neraka pun orang ini, dia pun gak bisa menuntut dari neraka, karena dia sudah pernah dikasihi, karena dia sudah pernah mendengar yang benar. Tidak akan ada dasarnya tuntutannya apapun terhadap kita yang pernah melintas atau pernah ada di jalan hidupnya. Iya, tapi kalau kita kekurangan, ya, tidak mau kita bicara tentang Yesus, tidak mau kita tanamkan, ya, siapakah Yesus itu. Kita juga tidak memiliki cara hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, dalam hal inilah nanti kita harus juga bertanggung jawab kepada Tuhan akan hidup dan akan berita yang sudah dipercayakan kepada kita. Israel pada masa yang lalu ditolak oleh karena dua-duanya memang gak ada lagi. Cerita tentang Tuhan yang besar habis kosong, gak ada lagi. Perbuatan mereka juga gak ada yang menggambarkan kebesaran Tuhan itu, kehebatan Tuhan itu, kekudusan Tuhan itu. Dibuang Tuhan, memang mereka masih hidup, tinggal nunggu matinya, berputar-putar, tunggu mati. Tapi Tuhan sudah tidak mau memakai mereka lagi dan akhirnya memanggil bangsa-bangsa, termasuk kita hari ini dipanggil supaya kita ya menjadi orang pilihan, supaya kita tadi menjadi imamat yang rajani, supaya kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi tujuannya tetap orientasinya bukan kita tapi Tuhan. Bagaimana supaya terang Tuhan yang sudah menerangi hidup kita, kita pancarkan bersinar lagi ke sekeliling kita. Bagaimana kasih Tuhan yang dahulu tidak pernah kita alami, sudah kita alami. Bagaimana kasih itu mengalir lagi keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, dengan identitas yang baru ini yang Tuhan kehendaki dari orang percaya. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah ini yang benar-benar terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Ada orang Jepang yang sangat membenci kepada orang Amerika pada waktu itu. Dan dia adalah kepala penjara. Artinya tawanan-tawanan yang tertangkap gitu ya, itu di bawah pengawasannya. Dia sangat kejam. Namanya si Konishi. Dia tidak memberi makan orang supaya kelaparan, dan kemudian setelah orang lapar diambilnya sebuah alat gitu ya, yang di dalamnya ada kaca-kaca yang tajam, lalu di situ ditaruh makanan itu gitu. Saking laparnya orang ini kadang nggak bisa lagi pisahkan yang mana kaca dan yang mana makanan, dan sering kaca itu ikut termakan oleh mereka, melukai, bukan saja melukai mulut sampai melukai pada lambung mereka. Banyak dari tawanan ini yang mati. Ya, dia sangat kejam. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dia kemudian dicari sebagai salah satu penjahat perang. Karena dianggap apa yang dilakukannya tidak berperi kemanusiaan.
Tapi pada waktu itu dia tinggal, kemudian diselidiki oleh itu kan sudah tenaga khusus, tim khusus itu memeriksa di mana adanya dia. Ya, dan mereka menemukan dia berada di Filipina. Dan di sana dia sudah percaya kepada Yesus. Dan di sana dia sudah cerita Yesus kepada orang lain. Tapi karena dia punya rekam jejak, ya, kejahatan perang yang sangat sadis, dia diajukan ke pengadilan dan putusan hukuman mati ditimpakan kepadanya. Tapi sebelum dia dihukum mati, ada reporter yang mewawancarai dia. Iya, apa yang membuat kamu percaya Yesus? Dia cerita, tahanan-tahanan perang itu banyak yang punya iman kepada Yesus. Sikap mereka dalam menghadapi kelaparan, sikap mereka dalam menghadapi kesulitan, itu sebenarnya sudah menarik hati saya. Tapi di sisi lain hati saya yang jahat ini ingin terus berbuat jahat. Tapi setelah perang usai itu terus mengiang-ngiang di dalam pikirannya, dalam hatinya. Bagaimana orang percaya itu tetap dia berdoa, tetap bertuhan menghadapi kesulitan itu, tidak dengan air mata tapi dengan doa seperti itu. Bahkan pernah dia mendengar orang yang kelaparan itu berdoa menyebut namanya supaya dia boleh sampai kepada keselamatan, bukan menyebut namanya untuk mengutuk dia gitu loh. Dan dia bilang, itulah yang akhirnya membuat aku ingin tahu siapa Yesus ini. Kenapa hidup mereka bisa berbeda? Mereka tidak mengutuk aku tapi mendoakan aku, dan hidup mereka tetap beriman kepada Tuhan. Itulah yang dia katakan. Sayang dia harus mati. Harusnya tadi lebih banyak waktunya memberitakan Injil. Tapi sebagai penjahat perang tidak ada amnesti, pengampunan untuk dia. Dia mati, dihukum. Tapi kesan hidup orang percaya yang dijumpainya ya di dalam masa perang, justru di tempat di mana dia menjadi pengawas bagi tahanan-tahanan ini, tak pernah lekang itu dari ingatannya. Ya, itu menuntun dia kepada pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apanya yang akan diingat ya akan hidup kita ini? Kalau kita punya keluarga, anak, ya pasangan, apa yang kesan terdalamnya tentang kita? Apakah status kita yang baru, identitas kita dalam Kristus berpengaruh terhadap hidup orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita akan berdampak terhadap kekekalan? Kita ingat lagi lagu itu ya. Apa kata lagu itu? Tangan kosong pulangkah? Belum seorang pun ku bawa, tangan kosong pulangkah? Tuhan tidak mau kita pulang dengan tangan kosong. Beritakanlah perbuatannya yang besar dan milikilah cara hidup yang benar, yang baik. Supaya ketika Allah melawat mereka, mereka akan sampai kepada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami lagi siapa kami dulu Tuhan. Orang yang tidak dikasihani, orang yang bukan umat Tuhan, orang yang gelap. Tapi Engkau telah memilih setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan telah percaya menerima Yesus Kristus menjadi orang yang terpilih, orang yang dilahirbarukan, menjadi orang milik Allah, menjadi orang yang dikhususkan hidup bagi Tuhan dengan hidup tak bercacat celah, dan juga menjadi orang yang punya akses ke surga, di mana kami bisa berhubungan dengan Allah dalam Kristus Yesus kapan saja di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami tujuan daripada
penebusan-Mu, pilihan-Mu, supaya kami memberitakan tentang Engkau, dan supaya kami juga memiliki cara hidup yang tidak ada orang lain bisa menghina Tuhan lewat itu. Tapi orang ketika dilawat Tuhan akan datang untuk memuliakan Allah. Kami merindukan hidup kami benar-benar hidup yang diubahkan sedemikian oleh Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kami mau diajari, dikuduskan oleh Tuhan, supaya hidup kami boleh memancarkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, supaya dunia di sekeliling kami akan Tuhan tarik kepada keselamatan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, supaya tidak ada kami yang darah-Mu sia-sia dikorbankan untuk kami, tapi darah-Mu dikorbankan supaya ada dampak kekal dari hidup kami ini di dunia ini ya Tuhan. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan, supaya itu juga menjadi kerinduan dan tujuan kami, supaya hidup kami boleh dipakai, sehingga ada orang lain diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang terus memberkati kami. Jemaat arahkanlah matamu kepada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Hari ini, ke depan sepanjang minggu ini, bahkan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.